kita akan diskusi terkait dengan kasus. Nah, kasus pertama yang ingin saya angkat untuk didiskusikan, ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara online. Ini sudah pernah saya singgung di pertemuan awal di kelas, tapi hari ini kita akan coba diskusikan lebih detail lagi. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan Anda tunjuk jari ya, di kanan bawah itu ya. Oke, e-procurement. Jadi e-procurement ini salah satu topik yang hangat di banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Meskipun Indonesia baru masuk ke negara maju, tapi sebetulnya kalau kita melihat disparitas antar daerah, wilayah di Indonesia masih sangat tajam. Jawa, luar Jawa, barat dan timur, kota dan desa itu sangat tajam perbedaannya. Sehingga nampaknya logika-logika yang berkembang di negara berkembang masih cukup relevan untuk kita pakai. Ada beberapa literatur yang sudah saya bagikan ke Anda di Google Classroom. Mudah-mudahan Anda sudah sempat, minimal sempat download. Bacanya mungkin nggak tahu juga saya. Tapi nanti kalau Anda perlukan lebih detail, Anda bisa konsultasi ke 3 paper yang ada di layar tersebut. Baik, jadi e-procurement itu bisa secara umum dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama adalah e-tendering. E-tendering yaitu pengadaan barang dan jasa dengan lelang. Ada tender di sana. Ada juga pengadaan barang dan jasa secara elektronik tapi tanpa lelang dengan e-cataloging. Jadi sudah ada katalog, kemudian katalog itu sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini di Indonesia yaitu LKPP, lembaga yang mengawal implementasi dan regulasi pengadaan barang dan jasa. Nah, setelah itu nanti akan muncul daftar di e-katalog. Setiap lembaga negara, pusat sampai daerah yang ingin membeli barang tersebut, tinggal menghubungi vendor atau provider yang sudah diverifikasi, termasuk paket barangnya plus harga yang sudah disepakati tanpa lelang lagi. Itu disebut dengan e-cataloging. Nah, ini dua-duanya ada di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin berikan ilustrasi perkembangan e-procurement di Indonesia. Nah, ini saya ambil dari, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ya. Ini tampilannya agak bermasalah hari ini, saya tidak tahu kenapa. Nampaknya masih loading. Nah, kalau Anda lihat di sini misalnya, LPSE ini singkatan dari Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa secara online, secara elektronik, maaf. Nah, kalau kita lihat, di sini ada yang namanya sistem provider, ada service provider. Nah, ini agak berbeda. Sistem provider itu artinya lembaga negara yang sudah menginstalasi sistemnya sendiri. Dia punya server, kemudian dia punya sistem yang terinstal dan digunakan. Kalau service provider ini sudah memberikan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, tapi dia masih nebeng di sistem provider yang lain. Nah, kalau kita lihat, instansi yang sudah terlayani sampai hari ini ada 731 se-Indonesia. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Dan kalau kita lihat dari tahun 2012, ini sudah saturated, jenuh nampaknya. Dan mudah-mudahan ini sudah semua lembaga negara. Mulai dari kementerian, non-kementerian, sampai ke kabupaten kota, bahkan instansi di sekitar itu, termasuk perguruan tinggi negeri.
Nah, kita turun ke bawah sedikit. Di sini ada jumlah lelang. Di sini ada nilai pagu. Kemudian adalah jumlah lelang selesai. Di sini ada nilai pagu selesai. Di sini ada nilai hasil lelang. Di sini ada selisih pagu dan hasil lelang. Kemudian ada selisih pagu dan hasil lelang dalam persen. Ini dalam juta rupiah. Nah, membacanya bagaimana? Kalau kita lihat misalnya, pada tahun 2008 sampai 2009, ada 1.757 lelang seluruh Indonesia dengan nilai Anda bisa baca di sini, ini sekitar 3 triliun. 3 triliun se-Indonesia. Terus kemudian dari sekian itu ternyata tidak selesai semua, ada 4 yang nggak selesai. Nah, kita nggak tahu sebabnya apa, karena informasinya di sini tidak ada. Kemudian dari 34 triliun itu, ternyata dari yang selesai nilainya 34, sekian menjadi 31, sekian. Artinya ada selisih 2 triliun lebih. Dan ini sekitar 16% dari total. Kalau kita geser ke kanan, Anda bisa lihat misalnya tahun 2019. Ini Anda bisa lihat, cuma ini karena tabelnya tidak selesai terdownload, agak susah membacanya. Nah, tapi minimal di sini Anda punya informasi, ada penghematan antara nilai pagu, nilai yang sudah direncanakan, dibandingkan dengan nilai besaran lelang yang sudah dimenangkan atau ditutup. Nah, ini gambaran. Jadi sistem ini sangat luar biasa karena dipakai di 731 agen pemerintah, agensi pemerintah atau lembaga pemerintah atau instansi pemerintah. Sampai di sini bisa diikuti ya. Siapa? Ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide presentasi. Nah, ini di negara berkembang, tantangannya beragam. Dan Indonesia sebetulnya pada tahun 2006-2007, seingat saya, pernah ingin ikut program Bank Dunia, dengan bantuan Bank Dunia, untuk menerapkan sistem lelang online ini, tapi kemudian menarik diri. Nah, pada saat itu nampaknya ada beberapa negara di Afrika yang ikut programnya Bank Dunia tersebut. Nah, dari sekian negara, saya agak lupa jumlah pastinya, tapi sekitar 6 atau 9 gitu. Ternyata di laporan terakhir tidak ada satupun yang sukses. Nah, kenapa? Karena pada saat itu ternyata pendekatan yang digunakan adalah bahwa negara yang mengikuti program tersebut harus mengikuti sistem yang sudah dikembangkan di Eropa. Nah, ternyata konteksnya berbeda. Nah, ternyata pengabdian terhadap konteks yang spesifik itu membimbing proyek dalam keadaan yang tidak sukses. Nah, tetapi kemudian Indonesia telah tidak jadi ikut, akhirnya mendapat bantuan dari lembaga donor lain, kemudian menerapkan mulai tahun 2008. Nah, tantangan yang terbesar adalah terkait dengan kelembagaan institusional. Ini bagaimana praktek baru tersebut itu bisa melembaga. Nah, sesuatu disebut melembaga atau terinstitusionalisasi itu jika satu praktek baru tersebut itu tidak tergantung lagi pada tokoh. Jadi tidak tergantung Pak Menteri, tidak tergantung lagi dengan Bu Bupati atau Pak Wali Kota atau Pak Gubernur. Yang kedua, praktek baru tersebut
sudah diikuti oleh banyak aktor. Lembaga pemerintahnya ikut, kemudian vendornya ikut, dan semakin membesar. Kemudian yang ketiga, praktek baru tersebut diikuti tanpa orang bertanya lagi, kenapa harus seperti itu. Nah, kalau ada sesuatu, 3 tanda tersebut terpenuhi, tentu saja ada tanda-tanda yang lain, itu berarti sudah melembaga. Melembaga di sini artinya ada praktek baru, ada pembagian tugas baru. Bagi contoh misalnya, kelas kita ini seperti lembaga. Anda tidak lagi bertanya kenapa saya menjadi dosen Anda, dan saya tidak lagi bertanya kenapa Anda jadi mahasiswa saya. Dan praktek seperti itu berlaku untuk semua kelas, meskipun tidak dikawal oleh Ibu Ketua Prodi misalnya. Nah, jadi kelas itu sebetulnya sudah melembaga. Atau contoh yang terdekat di Anda misalnya sesuatu yang melembaga adalah, meskipun saya yakin banyak di antara yang belum nikah, perkawinan itu juga sebuah lembaga. Karena suami istri berbagi tugas, kemudian sudah tidak lagi menanyakan satu sama lain, kenapa kamu menjadi istri saya, kenapa kamu jadi suami saya. Dan mereka sudah terlibat dalam keseharian. Ada rutinitas di sana yang sudah diterima tanpa dipertanyakan lagi. Itu namanya lembaga. Nah, sekarang praktek e-procurement itu sudah diterima di 700 lebih lembaga pemerintah, dan sekarang tidak lagi orang mempertanyakan. Berbeda misalnya ketika tahun 2008 atau 2009 atau awal-awal tahunnya. Orang masih mempertanyakan, kenapa sih harus seperti itu? Kenapa tidak yang pakai yang lama? Nanti kalau misalnya berbasis elektronik, kalau saya ingin membangun gedung, saya punya gambar teknis, nanti menjelaskannya bagaimana, macam-macam pertanyaannya. Nah, sehingga kadang pertanyaan-pertanyaan itu digunakan sebagai alasan untuk menolak. Inilah contoh di Indonesia yang kalau saya lihat berdasarkan riset saya, ini termasuk contoh yang sukses dalam pelembagaan e-procurement, terutama di negara berkembang. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengajak Anda mendiskusikan dengan pertanyaan besar, yang paling atas saja Anda lihat, bagaimana proses pelembagaan itu terjadi. Nah, saya pernah melakukan penelitian, nanti akan saya bagi dengan Anda, kita bisa diskusikan. Pelembagaan praktek e-procurement di Indonesia. Nah, sebelum ke sana, saya ingin mengunjungi kembali definisi yang tadi sudah saya sebut di awal. Jadi kalau kita bicara e-procurement, itu biasanya dikaitkan dengan sistem berbasis internet, yang di sini meliputi semua proses, mulai dari identifikasi kebutuhan, pencarian barang atau jasa, kemudian sourcing, ini alih dayanya, kemudian negosiasinya, kemudian pemesanan, sampai kemudian review pasca pembelian. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang, di Indonesia, kira-kira menurut Anda, apakah semua proses yang saya sebutkan itu sudah masuk? Iya, Pak. Ini ada identifikasi kebutuhan, kemudian pencarian, sampai kemudian review. Saya belum kira-kira menurut Anda? Apa baru pada misalnya sourcing-nya saja? Karena di Indonesia sistemnya tidak terhubung dengan sistem untuk identifikasi kebutuhan, yaitu perencanaan. Ini tidak terhubung, jadi masih di bagian tengah saja.
Artinya apa? Belum semua proses itu dilaksanakan secara daring. Nah, nanti kita lihat proses seperti itu punya kelemahan di mana. Nah, kita simpan itu dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan literatur, banyak manfaat dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Misalnya di sini proses menjadi lebih efisien. Nanti kita lihat kasusnya. Kemudian ada pengurangan biaya. Ada layanan internal yang lebih baik. Kemudian di sini status dari lembaga pengadaan juga lebih baik lagi. Itu manfaatnya. Nah, kalau di sektor publik, nah ini kan tidak hanya di sektor publik, termasuk sektor komersial, di lembaga-lembaga yang lain, di perusahaan. Nah, untuk sektor publik ada tambahan manfaat. Yang pertama adalah transparansi yang lebih baik. Kemudian adanya akses untuk peserta lelang yang bukan lokal. Jadi di Indonesia, setiap lembaga atau perusahaan yang sudah terverifikasi itu bisa ikut lelang di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kabupaten, kota, atau provinsi tempat dia berdomisili. Ini jadi non-local bidder, perusahaan non-lokal itu bisa ikut. Kemudian UKM pun bisa terlibat, karena di sini semuanya menjadi lebih terbuka, tentu saja tergantung dengan kriterianya. Karena setiap lelang itu ada kriterianya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya manfaat untuk mengurangi kebocoran anggaran negara, yaitu korupsi. Meskipun demikian, pengadaan barang dan jasa secara elektronik di sektor publik itu punya banyak tantangan. Kalau kita lihat misalnya regulasinya sangat ketat. Jadi kalau Anda lihat sekarang, misalnya di KPK itu, yang ditangkap itu lebih dari 50% gara-gara pengadaan barang dan jasa. Anda lihat statistiknya, nampaknya hampir 60 atau 70%. Hampir setinggi itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya, regulasinya ketat, sehingga kadang di Indonesia itu bukan masalah niat jahat, tetapi tanpa niat jahat pun kalau prosedurnya tidak diikuti dengan baik, bisa berakhir di hotel Prodeo. Nah, ini bisa dituntut secara hukum, melanggar hukum, dan lain-lain. Kemudian di sini unsur politiknya juga sangat ketat. Transparansi ini sangat penting. Kemudian di pemerintahan juga ada perbedaan agenda, kepentingan para pemangku kepentingan di sana, dan itu sangat kompleks. Nah, selain itu, aturannya tunggal. Aturannya tunggal, padahal di lapangan mungkin kasusnya bisa bermacam-macam. Oke, contoh ilustrasi kecil. Saya ketemu dengan panitia pengadaan di lapangan, lembaga pemerintah, dia mengeluhkan. Keluhannya kira-kira seperti ini. Dia mengelola laboratorium. Laboratorium itu memerlukan sebuah alat atau barang, dan itu bisa tersedia di pasaran, produk dari berbagai negara. Ya, kadang kita mengasosiasikan kualitas itu dengan negara. Misalnya negara A dan negara B. Dia ingin membeli alat produk negara B yang dia tahu itu lebih bandel, lebih presisi, tahan lama, nah, tetapi harganya mahal. Kemudian ada alat juga dari negara A, spesifikasinya mirip,
tapi harganya jauh lebih murah. Dalam konteks seperti itu, maka peluang bagi seseorang tadi untuk mendapatkan barang dari negara B sangat tidak mungkin. Secara spesifikasi sama atau serupa, tapi dari umur, kemudian presisi, dan lain-lain itu berbeda. Artinya biasanya di awal-awal sama, tetapi yang satu tahan lama, bandel, yang satu cepat rusak misalnya. Nah, ini contoh. Tetapi dengan peraturan sama, yang tunggal seluruh Indonesia, maka tidak mungkin lembaga tersebut katakanlah mendapatkan barang dari atau pabrikan dari negara B. Meskipun dia ingin sekali dan itu tidak ada niat jahat. Dia justru niatnya baik. Nah, itu contoh. Nah, karena kompleksitas ini, maka melembagakan praktek pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah itu sangat menantang. Dan di sini karenanya diperlukan yang namanya kerja-kerja institusional. Nah, ini dalam penelitian ini saya menggunakan teori institusional. Nanti akan saya jelaskan secara singkat. Nah, kemudian kalau kita bandingkan sektor privat dengan sektor publik, ada persamaan, yaitu tujuan utamanya adalah mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dalam harga yang semurah mungkin, dalam spesifikasi yang bisa disepakati atau diterima. Itu persamaannya. Nah, banyak isu yang muncul dalam proses ini. Yang pertama misalnya ada integrasi sistem, kemudian rekayasa ulang proses, kemudian dukungan manajemen puncak, strategi implementasi, tantangan teknologi, resistensi dari lembaga pemerintah, resistensi dari vendor, dan yang lain-lain. Nah, ini sangat kompleks. Nah, kita akan lihat kasusnya, tapi sebelum ke sana, saya ingin mengajak Anda untuk mendiskusikan secara singkat, ringkas, lensa analisis yang saya gunakan terkait dengan teori institusional. Jadi saya gunakan teori institusional, saya hanya ambil 3 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep isomorfisme. Isomorfisme ini adalah proses yang terjadi ketika sebuah lembaga itu merespon tantangan eksternal. Nah, isomorfisme ini, tantangannya atau tekanan isomorfisme ini bisa dibagi secara ringkas menjadi 3. Bisa koersif, yang sifatnya memaksa, normatif, atau mimetik, yang kita menyuntuk. Contoh gini, lembaga pemerintah itu dipaksa oleh pemerintah pusat dengan undang-undang, dengan peraturan-peraturan yang lain untuk ikut. Ketika itu yang terjadi, maka tekanan yang muncul adalah tekanan koersif, sifatnya memaksa. Tidak punya pilihan lain. Jadi dia ikut menggunakan sistem lelang online secara elektronik itu karena paksaan, tidak punya pilihan. Entah dia merasa sesuai dengan logikanya, dengan perspektifnya, dengan nilainya, karena itu sifatnya memaksa, dia tidak punya pilihan kecuali harus ikut. Itu koersif. Kemudian yang kedua, yang sifatnya normatif. Normatif ini sebuah lembaga pemerintah, dalam hal ini, mengadopsi sistem lelang online karena kesadaran, karena proses atau hasil dari proses pembelajaran. Jadi sifatnya di sini normatif. Bukan karena dipaksa. Jadi dia sadar kalau menggunakan sistem ini akan menghindarkan korupsi, akan meningkatkan transparansi, akan memudahkan proses, dan yang lain-lain. Itu normatif. Kemudian yang mimetik ini adalah tekanan isomorfisme yang
menjadikan sebuah lembaga, bisa seseorang juga di sini, melihat atau menyontoh lembaga lain tanpa pertimbangan yang matang. Ya kira-kira dalam bahasa sederhana, ada wali kota mengatakan, kota sana pakai ini loh, yuk kita pakai yuk. Nah, kira-kira gitu saja. Jadi di sini pertimbangan jangka panjang, rasionalitas kadang agak diabaikan. Dan di sini bisa jadi orang itu cenderung tidak rasional. Dan ini contohnya banyak. Contohnya banyak. Kalau ada Mbak Devi misalnya di sini pakai jilbab, itu juga kadang, ada jilbab yang sedang tren, ikut yuk, itu namanya mimetik. Atau Anda katakanlah beli handphone baru, kenapa beli? Karena itu ada yang baru, teman-teman saya pada pakai, yuk saya juga ikut, itu namanya mimetik. Jadi sifatnya cloning. Kalau normatif ini learning, pembelajaran. Nah, kalau koersif ini constraining, ada pemaksaan. Nah, ketika itu terjadi, maka di sini ada basis legitimasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam kondisi yang koersif memaksa, maka di sini basis legitimasinya adalah legally enforced, dipaksa secara hukum. Orang dipaksa, tidak punya pilihan lain. Tapi untuk yang normatif, ini dikelola secara moral, morally governed. Artinya apa? Dia sadar, kemudian ketika itu sadar, maka orang juga akan mengikuti apa yang kita lakukan ketika tingkat kesadarannya sama, atau ada kesadaran bersama di sana. Nah, ketika mimetik, ini tahapan yang paling tinggi sebetulnya, sudah secara kultural itu disupport. Orang nggak tanya lagi, pokoknya ya gitu kita jalankan, tidak perlu pertanyaan lagi. Karena di sini biasanya sudah masif, semua lembaga pakai, kemudian kalau tidak ada yang pakai justru yang aneh. Kalau di awal, itu biasanya yang pakai yang aneh, kalau di ujung biasanya yang tidak pakai yang aneh. Itu kira-kira penjelasan singkatnya. Kemudian konsep yang kedua, yaitu konsep institutional logic. Logika lembaga, logika institusional. Apa itu? Yaitu sebuah nilai, asumsi, kepercayaan, aturan, praktek, dan macam-macam, yang itu akan membimbing organisasi untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini institutional logic itu socially constructed, artinya apa? Dikonstruksi secara sosial. Saya kasih contoh. Misalnya gini, sebuah lembaga pemerintah mengadopsi sistem lelang online. Alasannya apa? Apakah alasannya supaya misalnya ada penghematan? Jadi penghematan itu menjadi logika internasional. Ataukah alasannya katakanlah supaya lebih transparan? Itu transparansi juga bisa menjadikan logika institusional. Atau misalnya alasan yang lain, kita pakai itu supaya lebih nyaman prosesnya lah, atau lebih cepat lah. Itu semuanya bisa menjadi logika institusional. Dan logika institusional ini tidak selalu satu di sebuah lembaga. Bisa berjalan seiring sejalan meskipun lebih dari satu, tetapi ada juga yang lebih dari satu tetapi konflik. Contoh, di rumah sakit memakai sistem, terus kemudian bisa dilihat bagaimana seorang dokter itu memberikan resep kepada pasien. Dibandingkan dengan sisi lain, bagaimana manajer rumah sakit itu membingkai tindakannya. Dokter bisa jadi logika yang dipakai adalah logika pelayanan. Mahal enggak apa-apa, yang penting cepat sehat, kira-kira gitu. Logika manajemen rumah sakit apa? Logika, katakanlah logika yang dipakai salah satunya adalah logika keuangan. Ya, apapun yang terjadi, nggak boleh boros. Itu logika.
Atau dibandingkan lagi dengan logika pasien. Murah nggak apa-apa, yang penting sembuh. Nah, jadi berbeda. Logika-logika ini belum tentu seiring sejalan, kadang berkonflik. Nah, ketika ini berkonflik, maka akan ada banyak peluang yang terjadi. Satu, yang menang mengalahkan, satunya lagi. Misalkan ada A dan B, yang B menang, A hilang. Atau A dan B tetap jalan berdua, dengan saling memahami, ada perubahan, jadi A aksen dan B aksen. Atau bisa jadi tetap jalan, tetapi dengan dialektika yang sangat dinamis. Jadi saling menghilangkan tidak secara keseluruhan, tetapi itu berjalan sepanjang waktu. Ini logika institusional. Kemudian konsep lain yang saya gunakan dalam teori institusional ini adalah institutional entrepreneurship. Ini terkait dengan bagaimana aktor itu memobilisasi sumber daya. Nah, ini ada 3 yang saya gunakan di sini. Apakah convening, apakah leveraging, apakah accumulation. Convening itu misalnya saya punya anak buah 10, kemudian di tahap awal yang setuju dengan saya hanya 3, ya jalan dulu dengan 3 pendukung. Jadi tidak harus menunggu semuanya setuju, sepakat, tapi yang ada dulu seperti apa kita jalankan. Pelan-pelan di sini. Kalau leveraging, ini karena katakanlah sudah ada bukti, kemudian saya membuat peraturan baru. Kalau nggak ikut, ada sanksinya. Jadi leverage, semuanya diungkit ikut. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal di belakang. Kemudian accumulation ini juga hampir sama dengan convening, tapi ini jalannya lebih pelan-pelan. Jadi tidak ada banyak dialektika di sana, ya prosesnya mengikuti berjalannya waktu. Kira-kira seperti itu. Ini penjelasan singkatnya. Nah, kemudian di bagian bawah itu saya tuliskan ada 2 perspektif untuk melihat proses pelembagaan. Yang pertama dari Selznick tahun 57, yang kedua dari Bergen dan Luckman tahun 67. Yang pertama melihat proses pelembagaan sebagai proses penyuntikan nilai. Jadi ini nanti bisa terkait juga dengan logika logika institusional. Contohnya misalnya di sebuah daerah, misalnya Pak Wali Kota itu maksa pengen mengimplementasikan sistem lelang atau sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik karena dia ingin meningkatkan transparansi. Nilai yang ditawarkan adalah transparansi. Jadi dia merasa bahwa sistem yang lama, praktek-praktek yang lama itu sudah tidak bisa mendukung adanya transparansi. Jadi nilai itu yang disuntikan. Kemudian yang kedua adalah proses membuat realitas. Nah, dalam proses membuat realitas ini, Anda akan lihat di lapangan ketika proses pelembagaan sudah terjadi, maka di sana ada tipifikasi. Tipifikasi itu artinya apa? Jadi di sana ada aktor-aktor baru, ada kelas-kelas pekerjaan baru, dan itu berbagi akhirnya. Kalau kayak di universitas ini ya ada dosen, ada mahasiswa, ada divisi administrasi, macam-macam. Itu karena melembaga. Sudah ada pembagian tugas di sana. Karena ini kalau tidak menjadi masalah. Kalau Anda anggap sebagai permainan sepak bola misalnya, lembaganya apa? Lembaganya peraturan. Rule of the game, itu namanya lembaga. Nah, ada pembagian tugas. Penonton menonton, pemain ya bermain, wasit mengawasi jalannya pertandingan. Kalau ini tidak terjadi, maka tidak akan melembaga sebuah permainan sepak bola itu. Karena nanti ada penonton yang merasa jadi pemain, turun ke lapangan, atau ada penonton yang merasa menjadi wasit, turun ke lapangan juga, ini jadi masalah. Jadi ketika itu terjadi, maka pertandingan sepak bola antara 2 regu
dengan rule of the game yang ada itu tidak menjadi sebuah institusi. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, tapi bisa difahami kan? Maksudnya diikuti dan difahami ya? Sekilas ya. 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 Nah, Bisa Pak, bisa. alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Ini ada satu konsep lagi yang saya gunakan, yaitu kerja institusional. Apa ini? Yaitu praktek-praktek yang digunakan oleh individu atau sekelompok individu untuk membuat, memelihara, dan merusak institusi. Jadi contohnya di sini adalah membuat praktek baru itu muncul. Ada praktek pengadaan barang jasa secara elektronik, memaintain atau mengelola, mempertahankan, memelihara, kemudian disrupt, merusak. Nah, yang dirusak apa? Tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan nilai yang baru, itu dirusak. Nah, jadi dirusak, kemudian dibuat dan dipertahankan. Nah, ini ada banyak kerja institusional yang Anda bisa lihat untuk membuat kira-kira apa saja, misalnya di sini disconnecting sanction, jadi sanksinya diputus. Atau kita mulai dari paling ujung, disruption. Jadi misalkan di sini ada policy membuat kebijakan, oh ternyata sistem yang lama itu perlu diganti dengan policy yang baru. Ada undang-undang baru, ada perwal baru, ada pergub baru, ada perbu baru, itu policy. Kemudian ada misalkan demonizing, yang lama itu jahat loh, tidak bisa transparan, membuka korupsi, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu maka akan ada creating, disassociating moral foundation misalnya. Oh, sistem yang lama itu tidak bisa mengakomodasi nilai-nilai baru, transparansi, akuntabilitas misalnya, maka kita perlu adanya lembaga baru, yaitu lembaga pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, kemudian ada di maintain. Maintainnya apa misalnya? Di sini ada advokasi, ada membuat identitas baru, ada edukasi, dan lain-lain. Nanti akan kita lihat. Nah, ini contoh. Jadi, kerja institusional itu bisa dibagi bermacam-macam, bisa sifatnya itu kultural, bisa politikal, bisa teknikal. Nah, itu terlihat dari contohnya. Ini kalau Anda tertarik, ini bisa membaca papernya ya. Ini detailnya agak panjang kalau kita diskusikan. Misalnya kultural. Kultural itu misalkan di sini ada constructing identities. Dia membuat identitas baru. Di lapangan misalnya saya temukan para panitia pengadaan sudah tersertifikasi itu sekarang menjadi kelompok yang katakanlah punya status baru. Mereka mengadakan atau bertanggung jawab untuk pengadaan barang dan jasa tidak hanya untuk dinasnya masing-masing, tetapi untuk seluruh kabupaten atau kota. Karena LPSE itu tidak boleh berdiri di dinas, tetapi harus di lingkup kota, kabupaten, provinsi, kementerian, tidak boleh di level dinas yang sangat teknikal di bawah. Itu kultural. Dan itu diseleksi setiap tahun, orangnya bisa ganti-ganti. Karena apa? Panitia pengadaan setiap tahun itu jumlahnya terbatas, padahal yang punya sertifikasi jumlahnya lebih banyak. Jadi ada seleksi di sana. Ini terjadi di sebuah kota. Kemudian politis. Nah, di sini ada membuat regulasi, ada perwal, misalnya peraturan wali kota, ada perbuk, peraturan bupati. Nah, itu gunanya apa? Gunanya untuk memaksa dinas atau lembaga lain itu ikut. Itu politik. Kemudian ada technical. Technical ini akan melibatkan pembuatan mental model dan juga perspektif bersama. Kira-kira seperti itu. Misalnya lewat pelatihan. Itu educating.
membuat standar, kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan. Oh, yang kalau seperti ini itu nanti akan seperti itu loh. Kalau kita mau gini harus caranya gitu loh. Nah, itu kira-kira theorizing, menteoretisasi hubungan-hubungan sebab akibat antara satu pilihan dengan dampaknya. Nah, ini nanti bisa kita detailkan lagi. Nah, ini kasus yang saya angkat. Ini kasusnya di Jogja. Jadi penelitian saya selama 4 tahun, melihat dari tahun 2007 sampai 2011, meskipun saya punya data-data baru, tapi belum saya masukkan di sini, saya menginterview 11 orang. Ini dari level administrator sampai ke wali kota. Kemudian saya juga melakukan observasi. Saya ke lapangan beberapa kali, melihat proses yang terjadi. Kemudian juga membaca data, analisis, membaca data atau dokumen yang ada. Entah itu regulasi atau laporan-laporan yang bisa saya akses, termasuk berita-berita di surat kabar. Ini interpretive case study. Saya tidak tahu, Anda waktu mata kuliah metodologi penelitian sempat diajak diskusi ini nggak, interpretif? Belum ya? Ya. Waktu metodologi penelitian? Anda belajar itu belum? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum? Oke. Belum, Pak. Saya jelaskan Belum. jelas kalau gitu. Jadi dalam bidang sistem informasi, metode atau paradigma penelitian itu bisa dibagi secara ringkas menjadi 3. Yang pertama itu positivistik, yang kedua interpretif, kemudian yang ketiga ini bisa kita lihat sebagai critical, atau kalau mau tahu tambah satu lagi yaitu design. Nah, Anda sering belajar, mungkin waktu S1 atau Anda membaca, Anda belajar adanya hipotesis misalnya. Oh, kalau ini naik, yang sana jadi turun. Kalau ini turun, sana jadi naik. Atau ini naik, sana menjadi naik. Pola pikir seperti itu adalah pola pikir positivistik. Artinya apa? Kita melihat dunia ini merupakan hubungan antar variabel yang dihubungkan dengan hubungan sebab akibat. Anda rajin membaca, IP-nya tinggi misalnya. Itu kan logika yang selama ini kita pakai. Tetapi itu tidak bisa menjelaskan proses. Prosesnya bagaimana? Itu tidak bisa dijelaskan dengan pendekatan positivistik. Karenanya ada paradigma lain yang digunakan untuk memotret proses. Bagaimana sesuatu terjadi di lapangan, tantangannya apa, aktornya siapa, perspektif aktor terhadap proses bagaimana, kalau ada masalah strateginya bagaimana, berhasil atau tidak, kalau tidak alasannya apa, kalau berhasil alasannya apa, kira-kira seperti itu. Dan Anda ingin menggambarkan realitas itu dari perspektif aktor atau pelakunya. Nah, ketika Anda melakukan yang seperti itu, maka yang Anda gunakan adalah perspektif atau paradigma interpretif. Jadi Anda mencoba menggambarkan realitas, tapi dari kacamata aktornya. Sehingga realitas itu adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Nah, ini bisa kita perdalam lagi diskusinya. Bagi contoh misalnya, contoh sederhana saja. Anda punya uang, rupiah, warnanya biru. Anda menganggapnya berharga 50.000. Kenapa itu Anda anggap harganya 50.000? Dan kalau Anda dikasih 2, 3, 10 lembar, Anda bahagia sekali. Karena kita sepakat di Indonesia, itu uang nilai tukar dan sah. Bisa menjadi alat tukar, semua orang sepakat, dan itu bernilai.
Tapi ketika uang itu kita pindah tempatnya misalnya di Afrika misalnya, orang mendapatkan uang itu di jalanan mungkin dikira uang monopoli. Karena nolnya banyak sekali. Dan tidak begitu bahagia karena bisa jadi dia tidak tahu. Atau di Malaysia sama di Afrika tempat dia menemukan uang itu tidak bermakna, tidak berharga. Atau kalau Anda melihat daun itu warnanya hijau, misalnya, Anda sepakat kan? Pernah saya contohkan di kelas. Kenapa hijau? Karena Anda sepakat hijau. Tapi di Madura itu tidak dianggap hijau. Karena orang Madura sepakat daun itu warnanya biru. Biru daun. Itu contoh. Jadi socially constructed, dikonstruksi secara sosial. Nah, ketika dalam penelitian positivistik kita tidak punya nilai, tidak ada nilai di dalam proses penelitiannya, kita hanya melihat dari jauh, kita tidak terlibat, kita hanya menjelaskan A akan mempengaruhi B mempengaruhi C, dan selanjutnya. Tidak ada pertanyaan mengapa sih dia memilih A tinggi, kenapa dia memilih B rendah, itu tidak bisa ditangkap di sana. Nah, dalam penelitian interpretif, maka peneliti salah satu tugasnya adalah menjelaskan atau mencari jawab mengapa aktor memilih nilai tersebut. Contoh, misalnya ada aktor yang tidak ingin mengikuti sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tugas Anda sebagai peneliti itu tidak menghakimi dia. Bapak ini harusnya ikut, ibu ini harusnya ikut. Tidak bisa seperti itu. Tugas Anda bukan menawarkan nilai Anda. Tugas peneliti adalah mencari penjelas mengapa seorang aktor itu tidak mau. Dia punya alasan banyak. Dan alasan itulah yang menjadi penjelas atas pilihan-pilihan yang ada. Nah, ketika Anda ingin memasukkan nilai yang Anda sepakati, yang Anda yakini dalam penelitian, maka model penelitian Anda bukan lagi interpretif, tapi critical. Anda ke lapangan, Anda mencari data, Anda menemukan fakta, kemudian Anda analisis berdasarkan nilai yang Anda yakini. Ini salah harusnya. Harusnya seperti ini, karena menurut nilai-nilai ini seperti itu. Nah, itu contoh penelitian yang kritikal. Jadi Anda bisa membedakan penelitian yang positivistik, interpretif, dan kritikal ini secara singkat. Ini tentu tidak cukup. Karena kalau interpretif saja jadi 1 semester ini. Nah, kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa elaborasi lebih lanjut lagi. Nah, ini proses yang saya lakukan. Yang saya lakukan, lagi-lagi nampaknya tidak bisa detail. Tidak bisa detail di sini. Ini ada proses desain, riset di sini, ada pengumpulan data, dan juga ada analisis data. Ini contoh proses penelitian kalau Anda ingin belajar. Jadi pertama misalnya mengumpulkan informasi, pengetahuan terkait dengan topik yang diteliti, kemudian melakukan literatur review. Anda cari berdasarkan kata-kata kunci khusus, kemudian dapat literatur yang relevan dengan topik yang sedang Anda teliti. Kemudian Anda merumuskan masalah, kemudian Anda menentukan pendekatan atau paradigma tadi, kemudian Anda memilih teori yang digunakan, kemudian di sini karena ini konsep penelitiannya interpretif, kita buat yang kita buat bukan kuesioner, tapi adalah interview guide. Ini daftar pertanyaan ringkas yang membantu Anda, membantu kita ketika meneliti, mengumpulkan data di lapangan, wawancara dengan informan. Nah, kemudian di sini bisa memilih apakah Anda mau memilih sebagai peneliti yang outsider atau insider. Kalau outsider Anda tidak terlibat di sana. Kalau Anda masuk insider, Anda bisa terlibat. Sebagai contoh misalnya Anda ingin meneliti bagaimana moral kerja karyawan sebuah restoran cepat saji misalnya.
Nah, Anda tidak hanya mengamati duduk di kursi di depan meja layanan, tetapi Anda ikut terlibat menjadi pelayannya. Kemudian Anda mengamati dari dalam, terlibat dalam proses yang cukup lama, sehingga Anda mendapatkan tilikan-tilikan baru ketika Anda terlibat sebagai pelaksana tadi. Itu insider. Tapi ini outsider, artinya saya tidak terlibat, saya mengamati dari luar, tetapi saya datang ke lapangan. Kemudian ini melakukan interview dengan beragam informan. Ya biasanya di penelitian interpretif kita nyebutnya itu informan. Kalau di penelitian positivistik nyebutnya responden, tapi bisa dipertukarkan. Kemudian di sini saya juga ikut terlibat dalam rapat. Saya datang duduk manis di pojokan, kemudian mendengarkan rapatnya. Nah, kemudian di sini saya kumpulkan lagi laporan-laporan yang ada, slide-slide presentasi, berita di media massa, dan lain-lain. Kemudian wawancara saya transkrip, karena kalau Anda nggak sempat, Anda bisa membayar orang untuk melakukan. Kemudian ada member check. Nah, member check ini adalah salah satu tahapan dalam penelitian interpretif, yang di sini kita memvalidasi apa yang kita dapatkan di lapangan kepada informan. Sebagai contoh, Anda wawancara dengan seorang informan A, kemudian wawancara berlangsung 1 jam. Setelah itu Anda mencoba menuliskan apa yang Anda pahami berdasarkan refleksi Anda atas hasil wawancara yang Anda lakukan. Pertanyaannya, bagaimana Anda yakin atau kita yakin bahwa pemahaman kita itu betul seperti juga pemahaman dari informan yang Anda wawancara? Untuk melakukan itu, maka dilakukan member check. Bisa jadi dalam wawancara 1 jam, beragam informasi Anda dapatkan, tapi Anda ringkas menjadi setengah halaman atau 1 halaman, yang itu menggambarkan pemahaman Anda, kemudian Anda ke informan itu lagi, Anda minta, betul nggak pemahaman saya ini? Nah, itu untuk memastikan bahwa pemahaman kita itu valid seperti pemahaman yang dimiliki oleh informan yang kita wawancara. Nah, kemudian di sini ada proses analisis data, ini agak rumit lagi. Ini tidak saya jelaskan detail, tapi intinya di sini adalah kita gunakan konsep yang kita pilih. Kalau tadi ada 4 konsep, mulai dari isomorfisme, logika, entrepreneurship, dan kerja institusional, kita gunakan untuk memaknai data yang ada. Nah, prosesnya kira-kira seperti itu. Nah, ini data yang saya dapatkan. Ini di kota Jogja selama 4 tahun. Jadi Jogja ini termasuk salah satu lembaga pemerintah yang mengadopsi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik tahap awal di Indonesia. Ya, sehingga di sini tahun 2008 ini sudah melakukan 11 lelang dengan sistem ini untuk tender yang nilainya antara 500 sampai 1 miliar, itu dipilih sengaja supaya atraktif. Kalau di bawah 500 juta tidak menarik, di bawah di atas 1 miliar tidak banyak yang ikut. Kemudian nilai lelangnya ada 5 miliar, ada efisiensi 225 juta atau sekitar 4,sekian%. Kemudian tahun 2009 naik menjadi 51, 2010 naik lagi, 2011 naik lagi. Nah, di sini Anda lihat ada penurunan selection kriteria. Kenapa ini berbeda-beda? Pada saat ini pemerintah pusat belum membuat kriteria. Ini yang membuat kriteria adalah Pak Wali Kota. Membuat sendiri, dituliskan dalam bentuk peraturan Wali Kota. Nah, sehingga berubah-ubah. Sekarang nilainya nampaknya minimal 250 juta harus ikut. Nah, tapi di lapangan nampaknya ada nilai lelang yang tidak sampai 250 juta, tapi tetap menggunakan. Jadi yang di atas nilai X itu wajib, tapi yang di bawahnya
harus tidak ikut. Artinya apa? Boleh ikut. Nah, ini nanti Anda bisa lihat lebih detail lagi. Nah, ini yang menarik. Ini cara saya memotret proses selama 4 tahun dalam bentuk lini masa dari tahun 2007 pertengahan sampai 2011. Kalau Anda lihat di sini misalnya, di awal-awal sini, Pak Wali Kota itu sudah tercerahkan ketika beliau berkunjung ke Korea dan lain-lain bahwa kita harus membuat sistem bank baru. Lelang barang dan jasa secara elektronik. Nah, kemudian setelah itu Pak Wali Kota membuat tim kecil untuk melakukan studi awal. Tim kecil tugasnya adalah melihat apakah Kota Jogja ini sudah siap atau belum. Nah, tim kecil ini berkunjung ke banyak tempat. Banyak tempat dikunjungi karena pada saat itu, tahun 2004 sebetulnya Kota Surabaya sudah membuat sendiri. Nah, waktu itulah tim itu pergi salah satunya ke Kota Bogor. Di Kota Bogor, tim justru mendapatkan informasi bahwa pemerintah pusat itu ingin membuat sistem yang berlaku di seluruh Indonesia. Yang tadinya ada niatan membeli sistem yang dibuat Surabaya tidak jadi, akhirnya mereka datang ke Bappenas saat itu. Saat itu belum ada LKPP, adanya Bappenas. Nah, tapi sebelum itu, sebelum ke sana, tim buat laporan ke Pak Wali Kota bahwa Jogja belum siap. Tapi Pak Wali Kota kekeh tetap pada pendirian kita harus ikut. Nah, tim akhirnya datang ke Bappenas untuk ikut. Minta izin, Kota Jogja mau ikut, dan diizinkan oleh Bappenas dengan berbagai syarat. Salah satu syaratnya adalah dengan dana sendiri. Yang kedua, pada tahun 2008 harus sudah siap sistemnya. Nah, ternyata ketika ada pelatihan-pelatihan di Jakarta, yang dilatih pertama justru bukan dari provinsi yang tadinya diikutkan di pilot project, tetapi justru dari Kota Jogja. Nah, sebelum proses itu dilakukan, Pak Wali Kota mengajak semua PNS di Kota Jogja itu menandatangani fakta integritas. Bahwa mereka tidak lagi mau terlibat dalam praktek-praktek koruptif. Nah, itu ditandatangani oleh 9.000 PNS di Kota Jogja. Kemudian di sini ada Perwal mendirikan LPSE. Jadi Pak Wali Kota membuat Perwal untuk meresmikan LPSE, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. Kemudian selanjutnya ada training, pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk petugas internal dan juga vendor. Nah, pada bulan Juli tahun 2008, tanggal 25, sistem ini, lembaga ini secara resmi diluncurkan. Nah, setelah diluncurkan, Pak Wali Kota menentukan paket-paket pekerjaan yang seharusnya dilelang menggunakan sistem. Yang tadi saya sampaikan di depan, disepakati pekerjaan yang dilelangkan adalah pekerjaan yang nilainya antara 500 juta dan 1 miliar. Nah, rencananya hanya ada 9 pekerjaan. Tapi ternyata di akhir tahun itu ada 11 pekerjaan. Terus seperti itu. Kemudian di sini ada perwal baru, dan sebagainya. Nah, kenapa ini di awal-awal semuanya sudah diatur? Karena pada saat ini regulasi nasional belum mengatur secara detail. Sehingga proses implementasi yang ada di Kota Jogja di tahap-tahap awal, kita lihat di sini, ini normatif.
Karena belum dipaksa oleh pemerintah pusat, tapi Kota Jogja sudah sadar dulu. Kenapa? Karena Pak Wali Kota belajar dari negara lain. Jadi isomorfisme institusionalnya di sini sifatnya normatif. Dan di sini morally govern. Karena tidak dipaksa oleh regulasi dan belum diterima oleh banyak orang, baru sedikit saja. Nah, logika institusional yang saya temukan di awal-awal adalah untuk transparansi dan akuntabilitas. Karena waktu menyatakan ada efisiensi, belum ada buktinya. Waktu ingin mengatakan adalah better proses yang lebih baik, juga belum ada buktinya. Nah, jadi di awal, logika yang dibangun adalah bahwa dengan sistem yang baru, akan meningkatkan transparansi dan sekaligus akuntabilitas. Nah, di sini pun Wali Kota ketika memobilisasi sumber daya, menggunakan pendekatan convening. Nah, yang sepakat baru beberapa orang, yang penting kita jalan dulu. Nah, termasuk yang diminta kesepakatan di awal adalah DPRD. Nah, dan di sini sangat penting pada saat awal karena Pak Wali Kota ini tugasnya adalah menyuntikkan nilai. Menyuntikkan nilai sehingga tim itu yang ditunjuk, kemudian praktek-praktek baru yang akan dilakukan itu berbasis nilai. Nah, tapi selanjutnya agak berbeda. Ketika sudah ada penghematan, sudah ada pengalaman, Pak Wali Kota mulai pendekatannya. Yang tadinya normatif, sekarang lebih cenderung koercitif, dipaksa. Ada perwal muncul. Perwal muncul, semua yang nilainya di atas 500 juta harus pakai sistem yang ada. Kenapa? Untuk efisiensi. Sudah beda lagi. Yang tadinya transparansi dan akuntabilitas, sekarang yang diunggulkan adalah efisiensi. Nah, di sini sudah mulai agak memaksa. Yang tadinya yang ada dulu jalan, kemudian di sini yang lain harus ikut. Nah, disinilah dibentuk lembaga-lembaga baru. Ada pengawas dan lain-lain. Nah, lama-kelamaan menjadi berbeda, karena di sini sudah mimetik. Dinas-dinas yang tadinya tidak mau, masih keberatan dan lain-lain, akhirnya ngikut. Akhirnya pada tahun 2011 itu, hampir semua dinas sudah ikut. Dan dari perspektif panitia pengadaan, mereka menyatakan bahwa yang dipikirkan bukan lagi transparan atau akuntabel atau efisien, justru adalah proses yang lebih baik. Mereka merasa lebih nyaman, proses lelang lebih cepat, kemudian tidak ada lagi teror dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi di Kota Jogja. Baik, saya cukupkan sampai sini dulu sebelum kita lanjutkan. Kita bisa selingi dengan dialog, diskusi, tanya jawab. Dipersilakan. Masih penuh, mau bertanya, silakan. Ini kameranya dimatikan biar saya tahu kalau Anda mau di situ. Bentar, Pak. Nah, kan kelihatan ada orang. Ada komentar, pertanyaan? Silakan jawab pertanyaan. Enggak ada komentar? Belum? Belum ada, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Nah, silakan. Ini Mbak siapa ini? Mbak Devi ya? Devi, ya. Ya, silakan Mbak Devi. Ini tadi kan Bapak mencontohkan ada aplikasi LPSE ya, Pak ya. Nah, itu kan digunakan di setiap instansi dari pusat sampai ke daerah ya. Betul ya.
Ya, itu berarti kan kalau mau ikut lelang kayak gitu kan, yang ikut lelang dia mau ngupload berkas-berkas kualifikasinya ya Pak ya. Betul ya. Nah, saya kan ini di Boyolali. Gimana Mbak Devi? Kalau suaranya agak putus ya? Yang lain dengar nggak ya? Macet, Pak. Macet, Pak. Macet banget. Putus, Pak. Putus-putus Mbak Devi. Nah, Coba cek sound lagi. instansi masih itu. Ya, coba diteruskan ya. Halo? Nampaknya terputus Mbak Devi ya? Iya. Nah, ini gambarnya putus kan? Oh, hilang. Maaf Pak, tadi Ya, gimana Mbak Devi ya? Kok saya nggak dengar ya? Ya, Yang lain nggak dengar juga? macet-macet juga, Pak. Oh ya, Enggak, Pak. Enggak ada suaranya ya, Pak. ini Mbak Devi pakai handphone ini nampaknya. Mbak Devi masih di sana? Halo, Mbak Devi? Ya, Ya, jelas sekarang coba. udah ya Pak ya. Yang lain saya mute dulu. Ayo Mbak Devi, dilanjutkan. Halo? Oke. Ya, halo Pak. Ya, gimana? Dilanjutkan, dituntaskan. Nah, itu kan udah upload berkas di LPSE. Nah, kenapa instansi itu masih minta berkas yang fisiknya kayak printerannya kayak SPK, SPMK gitu ya Pak ya. Nah, itu tuh sebenarnya kendalanya itu gimana ya Pak? Kenapa mereka itu masih minta fisik berkas fisiknya itu? Padahal itu kan sudah digunakan dari pusat sampai ke daerah ya Pak ya. Betul. Ya, itu aja Pak. Ya. Mbak Devi ikut lelang? Enggak ikut sih, saya ikutnya itu pengadaan langsung Pak. Oh gitu. Iya. Ya, itu masih menggunakan SPSE atau masih yang manual? Menggunakan LPSE Pak. LPSE Kabupaten Boyolali. Oke. Nah, itu untuk pengadaan atau untuk pendaftaran registrasi perusahaan? Itu pengadaan langsung Pak, pengadaan jasa. Nah, harus saya lacak dulu itu. Lacak dulu artinya gini, itu pakai sistemnya itu memang sepenuhnya digunakan untuk pengadaan online atau sebetulnya pengadaan tidak secara elektronik tapi dibantu sistem. Harus dilacak dulu. Kan bisa jadi nilainya katakanlah tidak tinggi. Nilainya berapa? Tahu nggak nilainya? Nilai pagunya. Nilai lelangnya. Kalau saya kan bergerak di bidang perencanaan. Nah. Itu yang di atas 50 itu pakai LPSE. Kalau di bawah 50 juta pakai manual, masih manual. Manual. Itu di atas 50 juta? Iya. Oke. Meskipun menurut regulasi nasional itu nampaknya 250 sekarang ya? Itu kan berarti daerah ya? Iya Pak, itu daerah. Nah, jangan-jangan itu masih ada kelonggaran di situ. Saya harus ke lapangan untuk tahu. Tapi secara prinsip sebetulnya di banyak kota kabupaten itu sudah tidak melibatkan tatap muka.
Karena itu kalau masih salah. verifikasi fisik kan harus tatap muka kan? Iya, Pak. Dan Itu harusnya masih melakukan tanda tangan SPK itu secara manual, jadi kita harus ke dinas untuk tanda tangan kayak gitu, Pak. ya. Nah, kalau itu bisa jadi karena mungkin tanda tangan digitalnya belum digunakan. Oh, gitu. Nah, tapi Kalau tapi kan itu untuk SPK-nya kan prosesnya kan banyak tidak proses advertising macam-macam kan nggak ketemu kan? enggak Ya, sih, Pak. ya. Uh, Karena itu kalau itu kan proses gimana Mbak Devi? gimana, Pak? Ya, giliran Anda coba. Oh iya, itu kenapa mereka itu masih ada ketakutan kayak kita kan udah upload dokumen penawaran ya Pak, mereka kan juga masih minta fisiknya. Nah mereka itu masih ada ketakutan nanti kalau misal ada pemeriksaan atau kayak gimana, padahal itu kan udah dari pusat sampai ke daerah udah pakai itu. Nah Betul. kenapa masih ada ketakutan? Nah, itu bisa jadi karena tadi informasi yang nggak lengkap atau mungkin ada pengalaman sebelumnya yang itu tidak nyaman. Misalnya data hilang atau ada waktu di audit ternyata auditornya meminta bukti fisik dan lain-lain. Nah, perlu dilacak itu sebabnya kenapa. Karena di tempat lain kan sudah tidak ada. Iya Pak, gimana? Di tempat lain kan sudah tidak seperti itu kan? Di kota lain apa Ya, di di kota lain. oh Nah, coba nanti kalau Anda misalnya bisa lakukan penelitian di kota lain menjadi menarik itu. Anda bisa bandingkan. Nah, itu bisa jadi kalau kita gunakan teori tadi, ada logika institusional setempat yang itu akhirnya membuat praktek-praktek yang sifatnya spesifik setempat. Oh, takut hilang, takut kalau diperiksa, padahal mungkin sebetulnya tidak ada. Nah, ini untuk memahami itu kan nampaknya harus mengumpulkan data dulu. Kenapa di kota A seperti itu, kenapa di kota B seperti ini, misalnya. Nah, coba nanti Mbak Devi verifikasi di lapangan kalau bisa akses, apakah itu ada persyaratan baru, regulasi baru, atau cuma kekhawatiran-kekhawatiran, atau itu skenario cadangan atau apa. Nah, itu bisa menarik untuk diteliti itu. ya Pak. Sementara itu Mbak Devi. Kecuali ada pertanyaan lain, komentar Ya. lain. Yang lain? Komentar, pertanyaan? Belum ada, Pak. Mbak, siapa ini? Mbak Hafifah? Halo, saya Pak. Oh, Mas Agus, monggo Mas Agus. Tadi kan sempat disinggung kenapa Pak Bupati itu menolak untuk ikut serta. Nah, karena Pak Bupati melihat dari pengalaman dari negara lain. Nah, maksudnya dari negara lain itu apakah ada standarisasi negara lain sama dengan kita? Ya. Oke. Jadi tadi itu saya menyatakan gini. Ini kasus di Jogja, Pak Wali Kota itu sebelum memutuskan itu nampaknya pernah studi banding ke Korea. Di Korea itu sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah berjalan cukup mapan. Standarnya sudah jelas, regulasinya juga sudah lengkap pada saat itu, tahun 2007. Nah, sepulang dari sana, beliau mengemukakan idenya ke bawahannya bahwa Jogja nampaknya harus berubah. Nah, jadi kesadaran Pak Bupati itulah, Pak Wali Kota itulah yang memantik adanya program di Jogja pada saat itu ketika belum diwajibkan oleh pusat untuk memulai penggunaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Jadi belajarnya tidak dalam konteks detail
persis, tetapi mendapatkan inspirasi dan mendapatkan informasi terkait dengan bukti-bukti bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Korea saat itu baik dan beragam manfaat didapatkan. Kira-kira gitu Mas Agus. Ya Pak, ngerti. Ya. Ada lagi komentar? Saya Pak, Enggak, Mas Jul Rijan. kan e-procurement ini diadakan karena kalau itu untuk memudahkan vendor, instansi dan lain-lain kan Pak. Nah, di sini tapi banyak juga yang menulis untuk masyarakat. Nah, peran masyarakat sendiri di dalam bisnis ini apa, Pak? Oke. Satu, dengan sistem yang ada, maka ada keterbukaan, transparansi informasi. Jadi, paket tender, paket pekerjaan yang akan ditenderkan, itu semuanya informasinya muncul di website. Semua orang bisa membaca, bisa melihat. Kalau dulu sebelum lelang online seperti ini, maka panitia pengadaan punya kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka di media massa. Jadi dulu banyak iklan pengadaan barang dan jasa di koran. Dan itu wajib. Sifatnya wajib karena tidak boleh ada asimetri informasi. Artinya apa? Informasi yang hanya diketahui oleh segelintir orang sehingga orang lain tidak bisa ikut terlibat. Itulah yang dulu akhirnya menjadi salah satu celah orang untuk bermain mata. Bagi contoh, pasang iklannya agak mepet, yang bisa menyiapkan dokumen hanya beberapa perusahaan, sehingga sebetulnya sudah dikanalkan. Atau bahkan saya temukan di lapangan, kadang ada pembocoran informasi sebelum tender itu diumumkan di media massa. Nah, sehingga perusahaan yang mau diajak kong-kali-kong itu atau kerjasama itu, kolaborasi gitu, itu sudah lebih dulu tahu, sehingga punya waktu yang lebih longgar untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nah, dengan adanya lelang online, semua informasi paket pekerjaan itu akan juga terpublikasi secara online di sistem, semua orang bisa melihat. Nah, itu dari sisi publik. Akhirnya apa? Bisa mengawal, bisa ikut mengontrol. Nah, tapi dari publik yang spesifik, pelaku usaha misalnya, nah, mereka juga bisa melakukan pemindaian. Jadi kira-kira lelang apa saja, di mana saja dia bisa ikut. Karena itu kan terpublikasi sudah agak lama, tidak besok selesai hari ini muncul. Nah, sehingga publik dalam artian tadi dunia usaha yang lebih spesifik, mereka bisa menyiapkan lebih baik lagi. Nah, itu kira-kira dua perspektif publik. Publik secara umum yang bisa melihat informasi, kemudian publik dari perspektif yang spesifik, yaitu pelaku usaha yang ingin mengikuti tender yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira gitu Mas Jul Rijan, ya. Ya, Pak. Ya. Ada lagi komentar, pertanyaan? Ini kita pakai Zoom seperti ini, Anda merasa nyaman kan ya? Anda pakai koneksi VPN nggak ini? Nyaman. Oke, Pak. Pakai VPN kan? Pakai Pak. Iya. Dan paket datanya tidak berkurang toh yang reguler? Ya, Pak. Enggak kan? Ya udah. Ini kita juga sedang diskusi dengan Telkomsel juga ini untuk memperpanjang paket data itu. Nah, nanti merasa nyaman semua. Kuliah misalkan 1,5 jam seperti ini, Anda habis berapa giga? Berapa mega? Enggak nyampe 1 giga kan? 150 mega, Pak. Oh ya. Tapi dari paket yang ini, Ilmupedia? Iya, pakai yang dari Indosat sama pakai VPN. Oke, belajar dari rumah itu ya? Ya. Oke.
Ya, artinya nyaman semuanya gitu lah. Kita akan coba perpanjang lagi lah nanti biar nyaman lagi. Mudah-mudahan si virusnya cepat pergi nih. Ya. Ini yang di Jogja semuanya atau udah ada yang mudik? Sudah mudik, Pak. Mudik, Pak. Semuanya mudik? Mudik, Pak. Mudik, Pak. Iya, Pak. Oke. Tapi aman semua ya? Jogja, Pak. Aman, Pak. Alhamdulillah. Aman, Pak. Aman, Pak. Nggak keluyuran gitu ya? Harus di rumah ini ya. Terus untuk ini Anda mau kuis enggak? Kuis. Mau ada kuis atau tidak usah? Nggak usah, Pak. Sudah banyak tugasnya, Pak. Oh, Tugasnya ada iya. 2, Pak. Wah, ini kelasnya sangat demokratis kok. Jadi nanti pekan depan Anda mengerjakan tugasnya Pak Hendrik. Pekan depannya lagi tugas saya ya. Baik, Pak. Oke. Yang ini kita cukupkan ya. Udah hampir 2 jam kurang dikit atau hampir 1,5 jam ya? 1,5 jam. Nah, yang lain nanti bisa Anda dalami menggunakan 3 makalah yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Kecuali ada pertanyaan lanjutan? Belum ada, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Kalau saya masih siap sampai jam 3:30. Nah, cuma saya lihat Anda tadi udah ada yang menguap dan sebagainya itu. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih ya. Kita berarti pekan depan dengan Pak Hendrik ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, ketemu saya lagi pekan selanjutnya. Anda harus tetap sehat, tetap bahagia. Tetap produktif. Nah. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.